Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, air merupakan suatu komponen paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas kita membutuhkan air, baik untuk minum, mencuci, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Air yang selama ini kita ketahui dan konsumsi adalah air tawar yang salah satunya bersumber dari air hujan. Seperti yang kita ketahui, air hujan berasal dari penguapan air dari berbagai wilayah, termasuk air laut. Uap air tersebut pun berkumpul menjadi awan dan kemudian turunlah hujan. Namun, pernahkah sahabat bertanya-tanya, mengapa air hujan rasanya tawar, padahal awalnya berasal dari air laut yang asin? Bagaimana jika air hujan rasanya juga asin? Seperti apakah pemanfaatan air hujan yang dilakukan manusia? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Menurut ilmu sains yang dikutip dari buku pintar Al-Quran Sains, air hujan bersumber dari uap air laut, samudra, dan daratan, serta melalui proses fotosintesis dan pernafasan pada tumbuhan. Sehingga uap air yang naik menjadi menebal dengan terbentuknya awan dan turunlah air bersih melalui hujan yang turun dari langit. Jauh sebelum ilmu sains berkembang, air hujan telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Waqiah ayat 68 hingga 70. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Selain ayat tersebut, banyak ayat Al-Quran lainnya yang menjelaskan mengenai fenomena alam ini. Tetapi, para ilmuwan sains baru bisa menguaknya pada tahun 1686, yakni Edmund Halley. Ia mengemukakan bahwa angin merupakan unsur terpenting dari terbentuknya hujan. Ia mengemukakan angin tersebut dengan angin munson. Barulah setelah itu, para ilmuwan lainnya melakukan riset hingga merumuskan proses terjadinya hujan dengan penamaan siklus hidrologi. Selain itu, yang menariknya, pada ayat ke-70 pada surat Al-Waqiah disebutkan mengapa air hujan rasanya tawar, padahal asalnya yang dari air laut yang asin. Berikut penjelasannya. Alasan mengapa air hujan tawar. Lautan adalah bagian bumi yang juga mendapatkan sinar matahari. Kalau dirata-ratakan, kawasan laut sebesar 1 meter persegi mendapat energi sebesar 1 kilowatt. Dengan energi tersebut, mampu menguapkan air laut. Uap air tersebut kemudian akan naik ke atas dan terkumpul hingga membentuk awan. Di dalam ilmu kimia dijelaskan mengapa hanya uap air saja yang terangkat, yakni karena adanya perbedaan nilai titik didih yang jauh antara dua senyawa tersebut. Pada larutan garam, air memiliki nilai titik didih jauh lebih rendah dibanding nilai titik didih garam. Nilai titik didih air yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan nilai titik didih garam 1465 derajat Celcius. Ketika kalor yang diterima oleh larutan garam tersebut mencapai pada titik didih air, maka air akan mengalami fase gas dengan menguap. Lalu, campuran berada pada keadaan lewat jenuh dan akhirnya terjadi pengkristalan. Reaksi kimianya dapat dituliskan sebagai berikut. Karena berbentuk kristal yang mempunyai massa tetap, maka garam akan tertinggal di dalam laut. Oleh karena itu, uap air yang membentuk awan tidak mengandung garam dan menyebabkan air hujan menjadi tawar. Penjelasan tentang air hujan dalam Al-Quran pun telah sesuai dengan penjelasan Harun Yahya dalam Design in the Heavens and the Earth for Man of Understanding. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa air hujan menjadi tawar karena adanya hukum fisika yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hukum tersebut, dari manapun air hujan berasal, baik dari air laut yang asin, dari danau yang mengandung mineral,
maupun dari dalam lumpur, air yang menguap tidak pernah mengandung bahan lain. Oleh karena itu, hujan akan turun dalam keadaan murni dan bersih. Pemanfaatan air hujan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan air hujan. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar hidrologi Fakultas Teknik UGM, Agus Mariono. Dilansir dari Tirto ID, Agus Mariono pernah melakukan penelitian terhadap tingkat keasaman hujan di wilayah Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pH atau potensial hidrogen di wilayah Indonesia menunjukkan angka sekitar 7,2 sampai 7,4. Hal ini berarti secara kualitas air hujan di Indonesia masih layak diminum oleh manusia. Olahan air hujan menjadi air siap minum telah dikembangkan oleh beberapa komunitas pemanen di sekitar daerah Magelang, Klaten, Jogja, dan beberapa daerah lainnya. Caranya adalah dengan menampung air hujan di sebuah wadah. Lalu jika ada debu itu akan tersaring dengan kain yang disediakan. Lalu bisa juga dengan mendiamkan air tersebut untuk mengendapkan debu-debu yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, air tersebut dimasukkan ke dalam 2 tabung untuk diatur tingkat keasamannya atau pH-nya. Pemanfaatan air hujan tersebut tentunya tidak bisa dilakukan jika air hujan tersebut rasanya sama seperti asalnya, yaitu asin. Sahabat Bila, demikianlah penjelasan mengenai air hujan yang rasanya tawar, padahal asalnya dari air laut yang asin. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum datangnya para ilmuwan saintis dan penjelasan ilmiahnya. Ion-ion yang berada di dalam air laut yang rasanya asin tidak ikut terbawa ke atas dan kemudian menjadi awan. Itulah sebab mengapa air hujan rasanya tawar. Dan dengan tawarnya ini, kita semua manusia dapat memanfaatkannya untuk berbagai hal dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.